Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, masih semangat ya, masih pagi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek kerapihannya dulu ya. Rapi Bu, rapi amat. Iya, bajunya kalau yang belum rapi dirapihin dulu. Udah rapi bajunya? Oke. Terus sampah nih, lihat dulu di sekelilingnya. Lihat di kolong mejanya. Kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Nggak ada? Oke, alhamdulillah ya. Pokoknya kita harus menjaga lingkungan kelas kita supaya tetap bersih, ya. Oke, sebelum kita mulai KBM, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Silent please. Before we study, let's pray together. Greeting to our speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum memulai kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Patur kenapa? Sakit. Oke. Udah berapa lama sakitnya? 2 hari 1 minggu. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan Patur lekas sehat ya. Kalian juga harus jaga kesehatan ya. Oke, mulai dari ini ya, jangan lupa setiap hari itu sebaiknya bawa minum makan dari rumah gitu ya, biar nggak jajan sembarangan ya. Oke. Arif ada ya, Arif ya? Oh iya, oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materi nih, kita cek dulu semangatnya ya. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke ya, coba, ayo berdiri dulu ya. Oke. Kalau ibu bilang tepuk semangat, masih ingat kan ya? Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kurang kompak. Ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Mudah-mudahan dengan kita mengalami tepuk semangat, jadi selama KBM ini kita semangat terus ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Nah, oke, kita mulai KBM hari ini ya. Nah, sebelum memulai KBM hari ini, ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini kalian nanti akan belajar tentang cara menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep SPL DEFI gitu ya. Oke, terus indikatornya atau indikator yang harus kalian capai nantinya. Yang pertama, di sini ada mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dalam masalah kontekstual. Yang kedua ada membuat model matematika dari masalah kontekstual. Yang ketiga, menganalisis penyelesaian masalah kontekstual dengan metode substitusi. Yang keempat, menentukan penyelesaian masalah kontekstual dengan metode eliminasi. Dan yang kelima, nanti menyelesaikan masalah kontekstual dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, ya kalian diharapkan dapat yang pertama bisa mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Yang kedua, kalian bisa membuat model matematika gitu. Yang ketiga, bisa menganalisis penyelesaian masalah kontekstual dengan metode eliminasi. Yang keempat, bisa menganalisis dengan metode substitusi. Dan terakhir dengan menganalisis dengan metode campuran. Ya, ini bukan materi baru ya, karena sebelumnya di pertemuan minggu lalu ya, kita sudah mempelajari tentang SPL DEFI gitu ya. Apa sih SPL DEFI, kepanjangan dari apa? Oke,
Sistem persamaan linier dua variabel. Di sana ada kata dua variabel. Berarti variabel yang digunakan itu ada dua. Kita biasanya ya, kita familiarnya dengan variabel apa sih yang digunakan? X dan Y. Apakah harus selalu X dan Y? Tidak. Apakah huruf A bisa jadi variabel? Bisa. Huruf B? Bisa. Huruf Z? Oke, jadi intinya semua huruf dari A sampai Z itu bisa jadi variabel. Oke, ya. Iya, Arif, kenapa? Huruf Arab. Nah, alif lam mim. Oke. Karena kita di sini di Indonesia ya, Arif ya. Jadi alangkah lebih bagusnya kita pakai abjad Indonesia aja. Betul. Masya Allah ya. Jadi sebaiknya kita pakai huruf abjad aja ya, dari A, B, C sampai Z gitu. Oke, bagus Arif. Yang lain gimana? Ada pertanyaan dulu nih sebelum kita mengawali? Enggak ya? Oke, nih kan metode penyelesaian itu ada 3 ya. Oke. Yang pertama eliminasi. Ada yang masih ingat arti eliminasi? Oke, Safa. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Oke, bagus ya. Betul? Yang lain? Betul. Jadi eliminasi itu menghilangkan. Kalau kita mau cari nilai X, berarti kita harus menghilangkan Y. Betul? Nah, kalau kita mau cari nilai Y, berarti yang kita eliminasi adalah X gitu ya. Oke, itu untuk eliminasi yang pertama. Yang kedua, substitusi. Ada yang masih ingat? Arif lagi. Apa itu? Itu artinya mengganti, Bu. Mengganti. Ya, sepertinya kalau misalnya Y-nya udah ketemu, tinggal dimasukin aja gitu. Oke, betul. Jadi kalau nilai X udah ketemu, kita nyari Y. Kalau Y-nya yang udah ketemu, kita nyari X. Oke. Yang ketiga, ada metode gabungan atau campuran. Jadi itu apa sih artinya? Maksudnya apa sih? Campuran, eliminasi, dan substitusi. Jadi pertama kita melakukan eliminasi dulu ya. Nanti setelah ketemu nilainya, kita baru substitusi. Gitu ya. Oke. Udah ingat lagi ya materinya ya? Oke. Ya. Kita lanjut dulu. Nah, lihat nih, ada sebuah video. Oke, kedengaran? Oke. Udah ya? Oke. Nih dari video yang tadi ya, kalian bisa menyimak apa yang ditampilkan dari video yang tadi? Bisa. Ada apa sih di video yang tadi? Ada burger dan ada es krim. Tadi ada 2 orang ya. Dia ingin membeli burger dan es krim dengan jumlah yang berbeda. Nah, ternyata ya SPLDV itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang tadi gitu ya. Betul ya? Oke, tadi kan ada berapa variabel sih? 2. Yang pertama variabelnya? Burger. Burger dulu, boleh. Misal burger kita pemisalannya sama X dan es krim dengan Y gitu ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar cara penyelesaiannya. Nah, kita berarti nanti tinggal pengaplikasiannya aja. Kita tinggal menyelesaikan masalah yang kita hadapi menggunakan konsep SPLDV. Gitu ya. Oke ya. Nah, tadi sekilas nih. Sekarang sebelum kita lanjut, di depan kalian ada berapa gambar? Ada 4. Apa sih itu? Yang pertama ada apa? Ada Alfamart. Terus yang kedua ada apa? Ada pasar tradisional ya. Yang ketiga ada Indomart. Yang keempat Swalayan atau ya
toko baju di mall gitu ya. Pernah ke tempat-tempat ini? Pernah. Apa yang kalian lakukan di tempat-tempat ini? Membeli. Jadi ada proses jual beli atau main aja? Ngadem gitu ya. Oke. Jadi yang kita lakukan umumnya kebanyakan orang ya, kita melakukan proses jual beli di sini kan. Nah, terus pernahkah kalian membeli suatu barang? Pernah. Terus pernah nggak sampai ngitung ini satuannya berapa ya, gitu ya? Pernah ya? Sampai ditilik-tilik berapa nih harganya satunya? Saya membelinya banyak, berapa harga satunya, gitu ya? Nah, konsep seperti ini nanti itu bisa menggunakan SPLD, gitu ya. Oke, kita masuk ke tugas utama kita hari ini ya. Jadi kita nanti akan membuat sebuah project. Projectnya itu sederhana. Kalian nanti tinggal menuangkan penyelesaian SPLDV pada kertas karton yang ada di depan kalian. Jadi kita bikin poster sederhana gitu ya. Oke, sekarang duduknya berkelompok dulu silahkan. Sesuai kelompok yang kemarin ya. Ada yang 5 orang, ada yang 6 ya. Oke, silahkan duduk dulu berkelompok dulu ya. Mejanya bisa dirapatkan silahkan. Nah. Digabung aja mejanya nggak apa-apa ya. Oh, mau yang depan aja. Oke. Oke. Oh. Ci, sok Uci gabung ke sebelah sini ya. Neng geseran. Ika ada kursinya? Sok kursinya digeserin aja. Oke. Oh iya. Oh iya, dibuka silahkan. Udah. Oke, semuanya sudah dapat kelompok ya? Oke, silakan. Bahan-bahannya sudah tersedia. Kemarin Ibu sudah tugaskan ya membawa kertas karton, alat tulis, spidol, kalau ada pensil warna boleh gitu ya. Oke. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai mengerjakan, oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bagi tugas ya. Siapa yang mau menjadi ketua kelompok, siapa yang mau menjadi sekretaris, dan siapa nanti yang mau jadi notulen buat berbicara di depan gitu ya. Oke ya, silakan didiskusikan dulu. Siapa nih yang mau jadi ketua kelompoknya gitu ya. Ketua, sekretaris, sama anggota. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu bagikan ke tiap kelompok, nanti sambil diisi ya identitasnya ya. Isi nama, terus anggota kelompoknya. Oke. Ini untuk kelompok, ini kelompok yang pertama ya. Oke. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang keempat ya. Oke. Sok. Silakan ditulis dulu ketuanya mau siapa, sekretarisnya siapa gitu ya. Oke. Nama kelompoknya kelompok 4, 3, 2 dan 1 gitu ya. Kenapa Selin kenapa? Kalau kelompok ini Yang mana? kan ada kelompok sama nama kelompok. Oh iya, nggak apa-apa. Misal namanya mau apa? Misal mau dikasih nama kelompoknya nih, kan tadi mah 1, 2, 3, 4 nih. Atau Bu, saya mah mau kelompok misal. Kalian pokok bahasannya apa di sini? Buku tulis sama pensil. Berarti ini kelompok buku. Nah, di sini pokok bahasannya tentang apa? Biskuit sama susu kotak. Berarti biskuit. Nah, kelompok biskuit aja ya. Ini Buku gambar sama spidol. berarti kelompok spidol aja, ya. Terus yang terakhir, Roti, Bu. oke, kelompok roti, ya. Oke.
Sudah punya ketua kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 siapa ketuanya? Rahma Alia. Kelompok 2 Marcelin. Kelompok 3 Suci. Kelompok 4 Arif. Arif apa Trisna nih? Arif. Oke, ya. Nah, setelah tahu ketua kelompoknya, nih kita buat perencanaan dulu ya. Waktu kita kan hanya 60 menit nih. Dalam waktu 60 menit, kalian harus bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti ya. Bisa? Bisa, oke. Jadi nanti kalau ada yang belum selesai tepat waktu ya, harus dikumpulin ya. Ibu nggak mau tahu, pokoknya mas semuanya harus nanti setelah kita 60 menit ke depan harus sudah selesai semuanya. Siap? Siap, oke. Nah, sekarang kalian bisa mulai bekerja ya. Kalian uraikan barang-barang yang kalian sudah beli ya. Kemarin kan sudah ditugaskan kan untuk membeli barang yang mau menjadi objek masalah kalian? Iya. Oke, sekarang silahkan tuangkan masalah kalian ke dalam bentuk poster di karton tersebut ya. Kalau nanti ada yang bisa, misal ada Bu, ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya ya. Jadi yang kemarin kita beli teh kan soal diinginkan jawab itu. Betul. Jadi kemarin yang Arif beli, kan kemarin Arif beli buku sama pensil. Nah, Arif tuangkan dulu ke dalam soalnya ya. Oh, jadi dibuat soalnya dulu, ditulis dulu soalnya. Nah, kalau kita sudah tahu soalnya, baru selesaikan. betul. Ya, ya. Boleh, lebih bagus digambar. Ya, misal Bu, saya mah biar lebih bagus posternya, mau ditampilin gambar, boleh. Tampilin gambar kayak buku gambar digambar. Boleh ya, nanti untuk mempercantik tugasnya aja ya. Oke, silahkan lanjut. Gimana kelompok ini, ada yang mau ditanyakan? Sok. Ini gimana sih Bu maksudnya bikin soal di sini? Ya, jadi bikin soalnya dulu. Nah, terus nanti kan diuraikan barang-barangnya ya. Kan barangnya tadi, misal model pertama yang X itu apa? Oh, X itu buku. Buku. Terus yang Y-nya pensil. Terus dibuat model Modelnya berarti matematika. Kayak apa ya? Seperti minggu lalu. X doang plus Betul. Y. Nah, betul. Jadi misalnya tadi beli buku 1, beli pensil 2, berarti X tambah 2Y sama dengan harganya berapa? 11.000. 11.000. Itu model matematikanya gitu ya. Oke, sok lanjut ya. Oke. Silahkan. Nggak apa-apa, pakai pensil dulu. Nanti kalau udah yakin betul, baru ditebalkan pakai pulpen. Kasih judul SL. Iya. Oke. Sok sambil dihitung ya Ci ya. Sok. Iya. Iya, SPLD. Ibu tadi kesimpulannya hilang. Oke. Tadi SPLD dapat menentukan apa ya itu? Tidak apa-apa, aja ntar. Gak apa-apa, sok nulis dulu aja. Roti dan Air mineral. air mineral. Itu rotinya kemarin yang dibeli berapa? Rotinya kemarin beli berapa? Belinya 2. 2. Terus air mineralnya beli berapa? 2. Beli 2 juga. Berapa harganya? Itu 16.000. 16.000. Berarti kan kalian pemisalannya nih mau apa? Rotinya X, terus air mineralnya Y. Berarti saat memberi 2 roti, berarti jadi 2 X ditambah 2Y sama dengan harganya 16.000 gitu. Betul? Sok silahkan dilanjutkan dulu. Ayo, yang lainnya silahkan sambil dihitung. Suci membeli 3 bungkus biskuit. Jadi kemarin yang bertugas membeli siapa? Suci sama Adel. Suci sama Adel. Kemarin apa aja yang dibeli? Biskuit sama susu kotak. Biskuit sama susu kotak. Biskuitnya beli berapa kemarin? Kalau aku beli 3, kalau Adel beli 1 ya. Berarti di sini model matematika yang digunakan X-nya apa? X-nya biskuit. Biskuit. Kalau Y-nya? Susu. Susu. Berarti kalau kemarin beli berapa? 3 biskuit 3 biskuit dan 2 susu. Berarti kan 3X.
sama 2Y tambah 2Y. Sama dengan harganya berapa? 23.000. 23.000. Oke, nanti kan ada dua persamaan ya. Silahkan diselesaikan. Kalian mau pakai metode apa penyelesaiannya? Eliminasi. Eliminasi aja. Ya. Oke, berarti dua-duanya pakai eliminasi. Oke, silakan bagi-bagi tugas ya. Nah, di sini Ika kan bagian notulennya nih lagi nulis. Nah, berarti Uci sama yang lain sama Adel, silakan dihitung dulu penyelesaiannya ya. Oke, lanjut ya. Ya. Kelompoknya ditulis nggak, Bu? Ditulis. Ditulis. Oke, ini udah sampai mana? Baru eliminasi. Oh, baru penyelesaian eliminasinya aja. Oke, ada kesulitan? Enggak. Oke, silakan dilanjut. Ngobrol. Sama dengan Y gitu. Ini soalnya sih. Nah, betul. Muat. Ya. Model itu kayak X sama dengan buku Iya, jadi pemodelannya atau kayak X plus 2Y? enggak, model itu berarti sudah dalam bentuk persamaan. Kalau tadi kan pemisalannya ya, X berarti itu X plus buku, 2Y dong? betul. Jadi itu modelnya X plus 2Y sama dengan berapa? X plus 2Y sama dengan 11.000. Nah, betul. X plus 2Y sama dengan 11.000. Itu namanya model. Ya, jadi mengubah bentuk soal cerita ya ke dalam bentuk model matematika. Gitu. Oke, Ya. terima kasih, Bu. Oke. Kelompok ini sudah sampai apa? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Silahkan dilanjut. Dan satu kotak susu. Ada. Yang kecil. Ih, enggak ada. Oke, merah aja. Ada satu jalin. Oke. Ya. Kesimpulannya berarti apa? Dari ini berarti pertama bisa membuat model matematika ya. Bisa tulis nama aja kalau Boleh, sok. bisa menentukan Bisa membuat model matematika dari soal cerita. Ya.
Terus bisa menyelesaikan ya, menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep SPLDV. Iya. Iya, gimana? Ini kan ini ada ini ya. Jika ingin membeli satu bungkus biskuit dan satu kotak susu berdekatan harus membayar. Berarti kita harus pakai substitusi. Enggak, nanti itu mah terakhir ya. Ini mana? Udah sampai ngitung? Udah. Kan ini udah ketemu ya? Ya. Nah, ini udah ketemu. Berarti kan pertanyaan akhirnya adalah harga satu kotak susu berarti ini sama satu bungkus biskuit berarti nih tinggal dijumlahin. Ya, betul? Nah, iya, gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu berarti gabungan antara ini dan ini. Oh iya, gitu. jadi 7.000 tambah 3.000. Iya. Ya. Ah, ya. Tadi yang kedua tadi apa? Yang kedua bisa menyelesaikan ya? Bisa menyelesaikan soal cerita. Kenapa? Nama orang atau Iya, nama kalian. Jadi ini kan di kelompoknya ini sedang anggun aja ya. Jika maaf. Nah, begitu kan ya? Berarti tinggal dipindahin aja ke sana ya. Sok. Bisa membuat model matematika, terus bisa menyelesaikan soal SPLDV dengan bisa menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep SPL. Nah, gitu ya. apa Bu? Ampu ya? Akan. Oke, gimana? Ada kesulitan? Enggak, udah dikerjain tinggal disalin doang. Oke. Ya. Yang bawahnya tulis Berarti nanti siapa yang mau presentasi? saya Bu. Ketua kelas. Ketua kelompok. Oke. Ketua kelas juga sih Bu, bener. Oh iya. Emang ketua kelas. Serbaguna emang serba bisa. Itu Bu. Sok, silakan dilanjut ya. Gimana? Udah? Dalam proses? Sok, lanjut. Sok diisi kesimpulannya. Gimana? Gimana menurut kelompok ini? Kesimpulannya bagaimana? Diisi dulu, sok didiskusikan. Ya. Iya. Biar enjoy. Silahkan. Yang penting kaliannya mengerti. Ngerti Bu? Oke. Apalagi kalau sambil ini makin ngerti Bu. Iya. Masalahnya. Maaf aja. Sampai jam 3. Oke. Ya udah, Ibu nggak ganggu. Lanjut ya. Gimana? Ini jadinya pakai metode apa? Campuran. Cap.
Kelompok Selin jadinya pakai Pedro. Eliminasi Dua-duanya. dua-duanya. Oke, dilanjut. Dan Adel berapa tuh Adel? Dia 13.000. Iya, maksudnya ini membeli berapa biskuit? Membeli 2 biskuit dan 1 kotak susu dengan harga 13.000. Masih lama kan? Berapa persen ini? 80. 80. Oke. Ini nanti ditebalin lagi enggak? Iya. Oke. Ya? Oke. Kenapa? Contohnya kayak udah diketahui ya. Iya, sudah diketahui nilai X-nya, betul. Terus? Nanti kita langsung ke Fatih. Sayang. Jadi kalian ini jangan ada di ya. Ya, jadi langsung ke penyelesaiannya. Iya, ke penyelesaiannya. Berarti pertama menggunakan metode eliminasi dulu. Mau eliminasi apa nih? X. Oke, berarti lakukan eliminasi X, nanti ketemu nilai Y. Oke. Sok, silahkan dilanjut dulu. Kalau LKPD kan kesimpulan pembelajaran hari ini. Menurut kelompok kalian nih, setelah kalian mengerjakan ini, tadi sesuai nggak? Nah, lebih apa nih? Lebih memahami tentang pengaplikasian SPLDV di dunia sehari-hari. Oke. Kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi lebih memahami penerapan SPLDV dalam penyelesaian masalah kontekstual, gitu ya. Dalam penyelesaian kontekstual. Oke, gitu ya. Apa nih? Oh, disimpulin juga. Di sini nanti kayaknya. Oh, mau di sebelah sana? Ya. Oke, boleh. Garis apa nggak usah? Nggak usah. Kayaknya nggak usah deh. Kesimpulan gitu aja, Nah. titik 2. Ini sudah sampai penyelesaiannya udah ditemukan? Sudah. Berarti tinggal substitusinya. Oke. Oh iya. Berarti hasil akhirnya tinggal harganya ya, ditentuin harganya. So, di akhirnya. Ayo. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini kan pertama ya eliminasinya ya, berarti substitusinya di sininya aja. Ya. Sudah berapa persen nih di sini? 50. Oke, sudah tahap apa? Sampai tahap apa? Penyelesaian. Sudah penyelesaian? Eliminasinya udah didapat nilai variabelnya? Lagi diselesaikan. Oke, silahkan dilanjut. Belum saja 7.000 ditambah 3.000
Kenapa ada kesulitan di hasil akhirnya? Oke. Iya. Gimana? Ada simpul-simpulnya, kata-katanya tuh. Kata-katanya. Jadi Jadi setelah belajar ini, kalian jadi bisa apa? Jadi bisa menentukan model matematika dari soal cerita. Nah, itu bisa jadi yang pertama. Terus yang keduanya nanti bisa jadi memakai tanda SPLDT di kehidupan sehari-hari dalam kegiatan job. Nah, betul gitu ya. Sok mah nggak ditulis di kesimpulannya ya. Belum, apa? Jadi setelah pembelajaran Ya. mengenai SPLDV ini bisa diterapkan ya? Jadi aku tahu. Ya, harus dipancing dulu, Bu. Oke, biar ini ya. Masih dingin soalnya dari kemarin gitu ya. Mulut, Bu. Jadi keluar, Bu. Otaknya jauh-jauh. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa memakai metode atau syarat. Jam. Biasanya di kelas ini silakan 18. Kita sampai tadi mulai jam berapa ya? Setengah 2 ya? Soalnya kan ujian. Oke. Gimana, ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Kelompok 4 udah? Udah, Bu. Oke. Kelompok 3 gimana? Udah sampai penyelesaian? Sudah. Oke, lagi menulis kesimpulan ya? Oke, kelompok 2 bagaimana? Oh, berarti penyelesaian yang keduanya belum. Kelompok 1 gimana? Oke, silakan dilanjut dulu ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Oke, Ibu harapkan bisa selesai tepat waktu ya. Ibu juga kesimpulannya berapa? Bebas ya, barangkali mau ditambahin apa sok? Apa yang kalian dapatkan setelah mengerjakan ini dengan bahasa kalian sendiri gitu ya? Boleh, silahkan. Berarti tinggal udah ya kayak gini Bang. Oke, berarti itu udah didapat ya. Nah, kesimpulan enggak, pertanyaannya tadi yang dimunculin di masalah ini jika akan membeli 3 buku gambar dan 2 spidol, berapakah harus membayar? Nah, oke. Tadi kan buku gambar itu X. Buku gambar itu X. Berarti berapa? 3X ditambah. Berapa ini? 3X ditambah 2Y. 2Y. Berarti dihitung. Kan kalian udah tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti tinggal dihitung saja, ya. Jadi di sini tulis Iya. Berarti oke. 3X ditambah dengan 2Y. sama dengannya nggak tulis ya, Bu? Oh ya, di bawahnya aja. Jadi langsung diganti di sana. Ya. X-nya. Oke. Ini yang, aduh maaf, yang ini dulu, maaf. Sudah, semuanya sudah. Oke, dipelajari dulu, nanti tinggal disiapkan siapa yang mau presentasi ke depan ya. Oke. Ya kalau kayak itu sensi banget deh tuh. Habis. Terus gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sama Bu, Ya, beda. ke Papa. Yang penting Sama ada. yang ini. Mau. Ya? Kenapa? Udah ketemu nilainya? Ini yang X. Udah dikaliin, nah berarti tinggal di zoom, gitu ya. Itu hasil akhir
Ya, oke. Berapa? 22.000. Iya, betul. Udah, Bu. Mhm. Ini diisi dengan nama. Ini siapa nih yang pertama? Bisa Dinda ya? Dinda membeli 20 gambar dan 5 sepeda dengan harga ini. Sedangkan bisa Azija membeli. Tinggal tambahin ya. Tambahin di atasnya nih. Berarti di sini ada Dinda membeli. Ya, itu dua orang yang berbeda ya. Oh, Dinda sama sini ya, aku dulu. Berarti di sini, ini kan Dinda dulu nih. Dinda. Misal ini Marcelin. Nanti pertanyaannya misal gitu. Ya, diisinya sesuai nama kalian aja gitu. Ya. Oke. Udah selesai. Oke, iya, ditulis aja di bawahnya. Nah, kelompoknya di bawahnya. Mau gua kalau si Oke. Kalau si itu, Cek. Udah beres. Oke. ini. Tadi nanti pas kurangin nggak pasti. Enggak, ditempel. Nah, nanti Tadi saya suruh main. ah, Nah, terus itu jamnya nggak boleh. itu yang dipakainya itu. Jadi nanti ini yang digunakan. Ini yang digunakan buat presentasinya. Ya, nanti ini ditempel di papan tulis. Jadi nanti Arif tinggal menjelaskan aja proses untuk mendapatkan ini. Oke? Gitu ya. Udah beres kelompok ini? Gambar apa? Oke. Sudah? Oke. Berarti tinggal kelompok 2 nih. Udah. Oke, ya. Oke, gimana tugasnya sudah jadi semua? Sudah, oke. Persiapan ya. Jadi nanti perwakilan dari tiap kelompok presentasi ke depan, ya. Siapkan dulu kelompok, misal kelompok 1 mau siapa, kelompok 2 mau siapa, gitu ya. Nanti kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kalian harus perhatikan. Nah, di sini kan masalah yang kalian angkat tiap kelompok itu berbeda-beda ya. Perhatikan. Jadi nanti kalau kelompok lain sedang mempresentasikan, nanti kelompok yang lainnya perhatikan dan setelah selesai kalian menanggapi. Misal ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Untuk presentasi yang pertama, mau kelompok siapa? Bu. Boleh? Oke, kelompok 4 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan SPDLV yang dimana saya sudah membuat kesimpulan-kesimpulan dan apa yang sudah saya selesaikan. Di sini saya waktu kemarin kan sudah diberi ibu tugas ya, yang dimana beli buku pensil dan buku tulis dan pensil. Yaitu yang pertama saya membeli 1 buku
dan 2 pensil dengan harga 11.000. Dan kedua, saya membeli 3 buku tulis dan 1 pensil dengan harga 20.500. Nah, jika kita ingin tahu nih harga 2 buku dan 3 pensil itu harganya berapa? Di sini kita harus tahu penyelesaiannya dengan SPLDV. Kita harus tahu dulu nih dengan X sama dengan buku tulis dan Y itu pensil. Dengan model persamaannya yang pertama, yang tadi tuh yang satu buku tulis sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 11.000. Dan yang persamaan kedua yaitu 3X plus Y sama dengan 20.500. Nah, di sini saya akan mengeliminasi nilai Y. Di sini saya mengeliminasi Y. Di sini jadinya X plus 2Y jadi plus 11.000 dan 6X plus 2Y jadi 41.000 dengan nilai X-nya yaitu min 5 dan hasilnya min 30. Min 30 ini dibagi dengan min 5X ini hasilnya 6.000, jadi bukunya seharga 6.000. Lalu setelah itu kita dengan cara substitusi dengan memasukkan nilai X yang sudah ada dengan kepersamaan 1. Di sini X plus 2Y sama dengan 11.000. Lalu dimasukkan, X-nya kan sudah diketahui nih, 6.000. Jadi kita tinggal masukin X-nya jadi 6.000. 6.000 plus 2Y sama dengan 11.000. Lalu 6.000 ini dipindahin ke ruas kanan. 11.000 dikurang 6.000. Jadinya 5.000. Jadi nilainya 2Y sama dengan 5.000. Jadi 2-nya ini pindah ke ruas kanan. Dibagi 5.000 dibagi 2 jadinya 2.500. Jadi kita tahu nih nilai X dan Y-nya. X-nya jadi 6.000, Y-nya jadi 2.500. Di sini kita tinggal memasukkan aja nih nilai-nilainya. Di sini kan 2 buku plus 3 pensil. Di sini buku nilainya X ya. Berarti 6.000. Jadi kita masukin jadi 2 kali 6.000 plus Y-nya yaitu buku tulis tadi. Jadi 2.500. Jadi 3 dikali 2.500. 2 dikali 6.000 jadi 12.000 dan 3 kali 2.500 jadi 7.500. Hasilnya 9.500. Dengan hasil 2 buku dan 3 pensil. Kesimpulannya nilai dari X yaitu 6.000, nilai Y 2.500. Dengan hasil dari 2 buku dan 3 pensil yaitu harganya 9.500. Oke, ya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan atau mau menanggapi? Ada pertanyaan atau yang belum mengerti? Silakan. Misal tadi X-nya apa tuh? Ada yang masih ingat tadi X-nya itu apa sih yang disampaikan oleh kelompok Arif? Buku tulis. Kalau Y-nya apa? Y-nya pensil. Jadi tadi hasil akhirnya uang yang harus dikeluarkan oleh Arif untuk membeli 2 buku dan 3 pensil adalah 9.500. 9.500. Ayo yang lain. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke. Dari kelompok lain nggak ada? Oke. Berarti dari Ibu aja nih ya? Iya, Bu. Oke. Tadi Arif pemisalan model matematikanya. Iya, Bu. Buku tulis itu dengan apa? Buku tulis itu dengan nilai X. Kalau pensil dengan nilai? Nilai Y. Dengan nilai Y. Y. Harga buku tulisnya berapa? Harga buku tulisnya itu jadi 6.000. 6.000 satunya ya? Satu berarti buku tulis. satunya 6.000. Ya. Kalau harga pensilnya? Satu pensil itu dengan harga 2.500. 2.500. Ya. 6.000 dan 2.500. Tadi pertanyaannya kalau Arif mau membeli berapa? Membeli 2 buku dan 3 pensil. 2 buku 3 pensil. Berarti 2X 2X plus 3 Y. 2X berarti 2 dikali 2X kali 2 kali 6.000. Berapa? 12.000. 12.000. Terus 3 kali? 3 kali Y. 3 kali 2.500. Betul. Jadi hasil akhirnya 19.500. Betul, gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Arif ya. Nah, berarti di sini sudah melakukan perhitungan konsep SPLDV dengan tepat
gitu ya. Sehingga didapat tadi hasil akhirnya adalah 19.500. 100. Oke. Terima kasih ya kelompok Arif ya. Ini dicabut, Bu. Oke, dicabut, dirapihkan. Susah ya? Enggak terlalu Oke. sih, tapi takutnya Oke, ngebekas. silakan dirapihkan dulu untuk kelompok yang Arif. Oke. Kelompok yang 2 yang mau tampil, kelompok. Sorry. Oke, siap. Kelompok Alia ya. Dari kelompok 1. Oke. Disiapkan dulu. Ayo Aulia dibantu. Silakan. Oke. Katanya ibu sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Alia Firly, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami sudah menyelesaikan soal dari cerita. Ceritanya adalah di kantin sekolah, Ayu membeli 2 roti dan 2 botol air mineral seharga Rp16.000. Sedangkan Anggun membeli 2 roti dan 1 botol air mineral seharga Rp18.000. Jika Fatma akan membeli 5 roti dan 3 botol air mineral, berapakah yang harus Fatma bayar? Di sini variabelnya roti sama dengan X dan air sama dengan Y. Model SPLDV-nya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 16.000 dan 3X ditambah 1Y sama dengan 18.000. Kami menggunakan metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama eliminasi X, 2X ditambah 2Y sama dengan 16.000, 3X ditambah 1Y sama dengan 18.000 dikali yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. 6X ditambah 6Y sama dengan 48.000 dikurang 6X ditambah 2Y sama dengan 12.000, hasilnya 4Y sama dengan 12.000, Y 12.000 dibagi 4, jadi Y hasilnya 3.000. Yang substitusi Y-nya kan udah diketahui 3.000. Nah, kita lanjut ke pers 2-nya. Pers 2-nya 3X ditambah 1Y sama dengan 18.000, 3X ditambah 1 dikali 3.000 sama dengan 18.000, 3X ditambah 3.000 sama dengan 18.000, 3X sama dengan 18.000 dikarenakan ini ada di sebelah kiri, jadi kita ke sebelah kanan, jadi dikurang 18.000 dikurang 3.000, 3X sama dengan 15.000, jadi X sama dengan 15.000 dibagi 3, X sama dengan 5.000. Jadi X sama dengan 5.000 yaitu roti dan Y sama dengan 3.000 itu air. Jika Fatma membeli roti dan 3 botol air mineral, roti 5.000 dan 5.000 dikali 5.000 sama dengan, roti sama dengan 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000, air 3 kali 3.000 sama dengan 9.000, jadi dijumlahkan menjadi Rp 34.000. Jadi Fatma membeli roti dan 3 air dengan membayar Rp34.000. Kesimpulannya adalah yang pertama bisa membuat model cerita matematika, kedua bisa menyelesaikan metode soal cerita, keempat bisa memahami materi SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Boleh? Oke. Silakan kelompok 4 ya. Iya, Bu. Oh, 3 dulu. Boleh. Silakan. Aku dari kelompok 3. Mau tanya tadi yang 18.000 itu dari hasil mana dan mana? 18.000 dari hasil mana? 18.000 itu kan sudah diketahui dari model SPLDV yang persamaan kedua yaitu 3X ditambah 1Y sama dengan 18.000. Yang di bawahnya kan kita menggunakan substitusi Y. Jadi itu kan di sini 18.000, 3.000-nya itu dari 1 dikali Y, 1 sama dengan 1 dikali 3.000. Oke. Gimana? Ada yang bertanya? Suci gimana? Jelas? Sudah jelas. Oke. Dari kelompok 4
Boleh, silahkan. Institusi yang masukinnya nilai apa tuh? Nilai Y-nya karena Y sudah diketahui yaitu 3.000. Oh, karena udah dieliminasi. Iya benar. Oke. Hasilnya berapa itu? Hasilnya X sama dengan 5.000. Ya. Oke. Dari kelompok yang lain? Kelompok 2, udah cukup jelas? Oke, ya. Udah, terima kasih Alia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk Alia ya. Oke. Oke. Sudah. Untuk yang presentasi, Ibu rasa kita cukupkan 2 kelompok saja ya? Oke. Atau ada yang mau masih maju? Apa tidak? Oke. Jadi nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan saja gitu ya. LKPD-nya silakan dilengkapi dulu. Kesimpulannya diisi dulu. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya diisi dulu sudah? Oke, so sambil kalian mengisi kesimpulan. Oke, Ibu nanya dulu nih. Kesan-kesan kalian saat pembelajaran kelompok tadi, gitu ya. Apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa mewakili untuk menjawab? Oh, boleh di sana aja. Ah. Oh, di sana. Di kelompok Arif saja. Silakan. Ya. Kesan-kesannya saya setelah mempelajari tentang SPLIV ini yang dengan berkelompok ini saya bisa berkomunikasi dengan baik, lalu mengarahkan kelompok-kelompok dengan baik, dan juga kita bisa memberi memecahkan masalah, dan juga kita bisa memberi tugas-tugas pembagian tugas gitu. Oke. Berarti intinya kalian bisa melakukan kerjasama ya? Kerjasama. Jadi kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Dari kelompok yang lain kesan-kesannya apa kesulitannya? Apa suka dukanya? Oke. Coba ada suka dukanya nggak saat berkelompok tadi? Oh, jadi ngerjainnya sambil ngegosip gitu? Oke. Oke, sebelah sini kesan-kesannya nih. Gimana kelompok Suci? Ada ini? Misal ada kendala tadi saat penyelesaiannya? Ada kendala di bagian terakhir karena Adel sama Seril Iya. Kayak menantang Suci gitu. Oh. Kalau kata Suci teh bukan gitu caranya, tapi kata Seril sama Adel gini caranya, kayak gitu. Iya. Jadi ada perdebatan ya? Iya. Oke, ada perdebatan dalam penyelesaian masalah. Tidak apa-apa. Itu kan salah satu bentuk komunikasi kalian ya. Nah, dan akhirnya kan dari perdebatan itu kalian bisa menemukan solusinya ya. Iya. Solusi terbaiknya seperti apa gitu ya. Iya, Ibu. Jadi nanti perdebatan itu bisa membuat kelompok kalian jadi lebih kompak gitu ya. Tapi sukanya ada juga kan? Ada. Sukanya apa? Sukanya itu memudahkan kegiatan jual beli. Oh iya. Memudahkan dalam jual beli aja sih, Bu. Oh gitu. Jadi kalian bisa lebih memahami soal Iya, gitu ya. memahami Karena ini soal. langsung praktek aplikasi kalian, Iya. jadi langsung menyelesaikan apa yang kalian praktekkan. Iya, gitu, Ibu. ya. Oke, terima kasih Suci. Oke. Dari kelompok yang lain gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, kelompok Alia lancar. Oke, nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Aman-aman aja. Iya. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, LKPD-nya sudah selesai diisi? Dikumpul. Ya. LKPD dan tugasnya dikumpulin dulu. Oke, silakan dibantu ketua kelompoknya. LKPD. Digulung saja. Ya. Ini juga Bu. Ya. Ini dari Oke, ini Oke, ya. Nah, untuk kegiatan kelompoknya kita sudah selesai. Oke, kita rapihin dulu mejanya ya.
rapihin dulu kembali seperti semula, karena nanti setelah ini kita akan adakan evaluasi ya. Dirapihin dulu. Oke, udah rapi ya. Jam. Oke, duduknya sudah kembali ke tempat semula ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita simpulkan dulu apa saja sih yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Oke, yang pertama nih, yang bisa kita simpulkan. Yang pertama kita dapat apa? Dapat memecahkan masalah menggunakan metode SPLDP. Yang kedua apa? Oke, jadi kalian bisa membuat model SPLDP dari soal cerita ya, dari soal kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa menggunakan konsep substitusi, eliminasi, dan campuran, gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang hari ini kalian kerjakan itu akan selalu diingat, ya. Nah, untuk menguji pengetahuan atau pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan adakan penilaian berupa soal ya, soal evaluasi. Kalian hari ini bawa HP kan semuanya ya? Soal evaluasinya itu berupa kuis ya. Ada quizzes di aplikasi gitu ya. Silakan dibuka dulu. Ibu akan kirimkan soalnya ke grup kelas ya. Jadi nanti kalian tinggal dibuka. Ini ingat ya, ini tugasnya tugas individu. Jadi kalian mengerjakannya itu harus sendiri-sendiri gitu ya. Oke, Ibu kirimkan dulu tugasnya ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Oke, sudah ada masuk? Udah. Pokoknya sok dilihat dulu soalnya. Di sana kan ada 5 soal ya. Ada 5 soal, terus kalian kerjakan satu persatu. Harus teliti. Ya, jangan asal pilih walaupun di sana ada pilihan jawaban, tapi harus teliti. Ngerjainnya harus teliti. Oke. Soalnya sudah ada di grup kelas. Silahkan dibuka grup kelasnya ya. Oke. Ada kuota semuanya? Oke, ya. Ibu kasih waktu selama berapa menit nih? 10 menit cukup? 5 soal 10 menit, berarti 1 soal 2 menit ya, cukup ya? Oke, silakan dikerjakan dulu. Nah. Menghitungnya harus betul ya. Menghitungnya harus betul. Ayah ada ya? Oh iya, maaf. Kok Ibu belum dikirim ya? Sebentar. Salah. Nggak apa-apa. Anggun posisinya pura-pura ngitung gitu. Sok. Ani udah belum? Apa teh? Ani udah dikasih. Panik belum. Biar nanti aja. Japri aja ya. So, hitung ya.
saya lupa. Kakak bukannya ini. Udah bisa buka? Ya udah nggak apa-apa, pura-pura nulis aja ya. Kamu udah beres? Belum. Ada iklannya juga ya? Udah. Dihitung kan tadi? Kira udah? Oh belum. Sambil kenapa? Ulang lagi. Oh ya udah nggak apa-apa, tinggal di. Iya boleh. Udah. Itu semua ya. Udah nyala deh. Sedang nomor ya, silahkan dilanjut ya. Sudah beres? Udah. Oke. Oh, masih? Oke, lanjut. Oke. Udah? Hani udah? Udah. Oke. Berapa itu? Semua. Oke. Lanjut. Ya.
cukup lah ya. Iya, Sama cukup. Paling penutup ya sampai doa kita ya. Udah. Oke. Oke, gimana? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Ada kesulitan? Ada yang ada yang tidak. Nggak apa-apa ya. Nanti jawaban itu sudah kerekam, nanti Ibu akan nilai gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah selesai ya. Kita tadi sudah melaksanakan membuat proyek, terus sudah melakukan penilaian juga gitu ya. Jadi jangan dilupakan ya apa yang kita pelajari hari ini harus diingat terus supaya nanti pas ujian akhir kita bisa mengerjakannya, gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan mempelajari tentang program linier, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Itu kalau nggak salah ada di buku paket halaman 56. Ya, nanti kalian bisa baca-baca dulu di rumah supaya kalau minggu depan kita masuk, kalian sudah ada gambaran materi yang akan kita pelajari. Gitu ya. Oke, tetap semangat belajar ya. Oke. Karena ini udah di penghujung waktu, ya silakan dirapih-rapih dulu bukunya. Sok rapi-rapi dulu. Bentar lagi kita akan pulang ya. Dirapihkan dulu. Oke, sudah rapi semua sudah? Oke, ayo Arif sebagai ketua kelas pimpin doa lagi kita sebelum pulang. Ayo. Silent please. Before we go home, let's pray together. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan ya. Oke, langsung pulang ke rumah. Silahkan.